mentahbiskan ibadah ini. Ibadah pria kaum Bapa Gemim Jemaat Sion Madidid Ure ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Persekutuan pria kaum Bapa yang dikasih diberkati oleh Tuhan, mari kita mengaku segala salah dan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah kami, sebagian dari pria kaum Bapa Gemim yang ada di Jemaat Sion, yang sudah berada di gedung gereja untuk berjumpa denganmu Tuhan. Dan kami yakini dengan sungguh bahwa kerinduan kami untuk beribadah, kami wujudkan dengan kami ada di tempat ini sebagai bentuk terima kasih kami. Ketika Engkau sudah menolong, menjaga, menyertai dalam kami beraktivitas sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan kami rindu Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang sudah kami pikirkan, katakan dan perbuat, baik yang berkenan kepadamu maupun yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan yang menyelidiki hati kepikiran kami, sehingga semua yang baik dan benar yang sudah kami lakukan, Engkau kuduskan. Tetapi ketika kami masih melakukan hal-hal yang tidak baik, ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami untuk senantiasa ada dalam kehidupan yang mau bertobat dengan secara sungguh-sungguh dan kembali ke jalan yang benar, melakukan yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena itu inilah kami yang mengaku dosa, kami bawa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, penebus dosa-dosa kami. Amin. O mau malondo. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, telah sedia kami untuk masuk dalam pembacaan, perenungan firman-Mu. Maka Tuhan dalam Roh Kudus bekerja berkuasa atas kami, baik kami pria kaum Bapa yang ada di gedung gereja, maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Untuk secara bersama kami dimampukan memahami firman Tuhan dan terlebih mampu menyatakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah firman Tuhan senantiasa nyata dengan segala apa yang kami kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami jadi alat firman-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup,
Ini kami yang berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab, membaca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29. Firman Tuhan dalam judul bacaan, Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Saat ini persekutuan pria kaum bapa yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29, yang kalau kita ikuti pembacaan ini dari pertama sampai selesai tadi, maka sangat jelas kita dapat melihat siapa itu Raja Herodes. Kemudian siapa itu Herodias? Bahkan siapa itu Tuhan Yesus yang kita sembah dan muliakan. Mari kita melihat secara bersama tentang Herodes. Dari bacaan ini sangat jelas ia adalah seorang pemimpin atau seorang raja yang ternyata dia tidak melaksanakan tugas sebagai raja itu dengan baik, karena ia sewenang-wenang terhadap siapapun. Dalam kewenangannya juga
dalam tugas yang dikerjakan, maka dia ternyata tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia menyuruh pengawalnya untuk memenggal Yohanes Pembaptis, yang notabene Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang sudah mengingatkan dia akan kesalahannya dengan mengambil istri Filipus saudaranya. Nah, di sini sangat jelas bahwa dia tidak bertobat. Walaupun di sini ada ditulis dia menyesal. Kemudian yang kedua tentang Herodias. Ia adalah istri Filipus yang ternyata seorang yang serakah. Seorang yang tidak mau menerima teguran. Bahkan menjadikan teguran yang disampaikan Yohanes Pembaptis itu ia simpan dan menjadikannya sebagai dendam. Untuk mewujudkan itu, ia memanfaatkan putrinya, anaknya, untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang tidak puas dengan apa yang ada padanya. Kemudian yang ketiga tentang Yesus, Tuhan kita. Pada bagian awal bacaan ini dituliskan Yesus yang namanya sudah terkenal. Terkenal karena apa? Kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Dalam bacaan ini, di situ dituliskan Yesus berjalan keliling sambil mengajar. Ayat 6b. Kemudian dilanjutkan, ia mengutus murid-muridnya dan memberi kuasa mengusir setan, kemudian menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan pada pasal 5 bacaan dalam Injil Markus ini sangat jelas Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Dalam keterkenalannya Yesus tidak sekalipun memanfaatkan itu. Yesus terkenal akan kasihnya, akan kebaikannya, bukan sebaliknya. Bapak-bapak yang dikasih diberkati oleh Tuhan, dari bagian Alkitab ini maka kita dapat mempelajari yang dapat dicatat beberapa hal seperti jangan kita menjadi orang yang tamak, yang ingin memiliki segala sesuatu dengan mengorbankan orang lain. Jangan kita menjadi orang yang lupa diri bahwa apa yang kita miliki saat ini tidaklah kekal, tetapi hanya sementara saja. Dengan kata lain, jangan kita serakah. Jangan kita pernah memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi dengan menggunakan cara-cara yang kejam, menghilangkan pekerjaan orang, bahkan menghilangkan nyawa orang, dan masih banyak yang lain. Sebaliknya, jadilah seperti yang sudah Tuhan kita Yesus Kristus tunjukkan. Dia tidak memanfaatkan popularitasnya untuk kepentingan pribadinya. Tetapi sebaliknya Yesus jadi berkat dalam pengajaran, dalam pelayanannya, bahkan mengutus muridnya untuk menolong mereka yang membutuhkan, menyembuhkan mereka yang sakit. Dengan hal-hal ini maka mari kita juga dapat berefleksi sejauh mana ketika kita ditegur seseorang maka kita akan merasa hal itu tanda kasih orang yang menegur. Ada orang yang ada tegur atau ada orang nasihati, malah ia merasa aduh dia saja marah pak kita ini. Dia cari-cari kita kesalahan. Tetapi ternyata tentu tidak seperti itu. Bahkan kalau kita melihat tema mingguan dalam bacaan ini, hindarilah dendam, maka dalam kesempatan ini kalau perlu bukan hanya hindari, hilangkanlah dendam itu. Kemudian yang berikut kita berefleksi sudah sejauh mana kepedulian kita dalam keluarga, dalam arti kepedulian yang sungguh-sungguh sebagai tanda cinta kasih kita kepada keluarga. Dalam arti
Ada orang tua dulu mengatakan, aduh ini keluarga ini DP papa de mama so ajar salah itu anak. Dorang ajar so terlalu bagaimana? So terlalu sayang. Semua anak minta kasih, anak minta kasih. Tapi ternyata mereka tidak lagi ada penghargaan kepada orang tua. Bayangkan kebetulan pendeta berapa kali cari makan sholat tengah malam. Berapa kali jaga lihat ada anak-anak remaja duduk di langkali di muka sini, langkali di pusat kota. Bukan berarti itu remaja Sion, tidak. Tapi maksudnya anak-anak muda. Pendeta coba pikir, dompet orang tua ini masaknya tidak pernah jacekang dorang pe anak ada di mana. Hal-hal inilah yang tentu bagaimana kepedulian kita bukan hanya diukur dengan materi yang kita berikan, tetapi bagaimana kita mampu dengan penuh kasih sayang mau mengajarkan mereka apa yang baik dan benar, tentu untuk menjadi kebanggaan kita juga sebagai orang tua keluarga mereka. Atau kita pun bisa berefleksi bagaimana kehidupan yang penuh kasih kepada orang banyak yang ada di sekitar kita, yang ketika mereka memintakan pertolongan kemudian kita menolong mereka. Atau ketika mereka ada yang sakit kemudian kita pergi mendoakan, atau mereka yang berduka kemudian kita memberikan penghiburan. Dari beberapa hal yang disampaikan ini tentu masih ada hal-hal yang kita nyatakan, baik yang berkenan kepada Tuhan maupun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat, maka kita diingatkan dalam firman-Nya saat ini, bahkan ketika ada bagian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 31 ayat 1 dan 2 tertulis seperti ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Inilah bagi kita harus kita renungkan bahwa kasih Tuhan Yesus itu sungguh sangat besar dinyatakan bagi kita orang yang percaya. Yesus mengajarkan kita untuk berbuat kasih, saling mengingatkan, saling menasihati, bukan mendendam. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk hidup dalam persaudaraan yang saling mendukung satu sama lainnya, bukan saling menjatuhkan. Karena dengan hal-hal ini, ketika kita mampu mempraktekannya, mengaktakannya dalam hidup, maka tentu keberkatan Tuhan akan menjadi bagian kita. Sebagai bapak-bapak Kristen, kita mampu menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, jemaat masyarakat dimanapun kita pergi dan berada. Maka Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya untuk kita renungkan, lakukan kini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.